Hai Sobat Titanium, balik lagi dengan aku Nasya Tramalika, boleh panggil aku Nasya, Mal, Malika, Malinye, terserah. Dan di sini aku selalu ditemani dengan sepupu aku yang gak kalah keren dan cantik ini. Namanya Aleko Peruca. Dan juga aku ditemani dengan narasumber kita yaitu Ibu Cassandra Putranto sebagai psikolog klinis dan psikolog forensik. Hari ini kita bakal membahas topik yang sangat-sangat marak di lingkungan remaja. Pasti udah pada tahu deh kalau remaja, apalagi kalau nggak tentang relationship ataupun bullying. Tapi hari ini kita akan membahas lebih detail tentang cyberbullying. So, without further ado, let's spill the tea! Yuk, aku mau. Tapi sumpah ya, cyberbullying tuh sekarang lagi marak banget gak sih, Mam? Banget, ya kan? Sebenarnya aku pengen tanya deh, apa sih, Mam, bedanya cyberbullying sama bullying? Nah, Aleko mau jawab? Cyberbullying itu merupakan bullying merupakan itu kayak tadi kan udah dibahas tadi Tindakan kekerasan oleh lewat physically and mentally itu. Kalau bullying itu bisa fisik, verbal, psikologis, sosial. Ya, tapi bisa kalau cyber itu lewat online. Oke, jadi letak perbedaannya itu kalau yang satu bisa secara langsung, verbal, fisik yang tadi Mama bilang, yang satu lagi itu secara online, guys. Jadi melewati platform media sosial, dan sekarang media sosial tuh lagi malah jadi tempat buat malah jadi tempat buat bullying ya. Iya. Lebih banyak bullyingnya malah dibandingin, lebih banyak hate speech-nya loh dibandingin pujian sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kan orang sering bilang apa di satu film gitu, with great power comes greater responsibility. Ketika orang punya power lebih besar ya, harusnya dia punya responsibility lebih besar. Dengan media sosial itu kan dia punya power. Nah, jangan sampai power itu digunakan untuk menyakiti orang. Harusnya punya tanggung jawab. Tapi inilah kenyataannya. Seringkali juga media sosial ini kan yang ikut kan yang masih pada muda-muda nih. Ayo, kalian punya media sosial di usia berapa kan? Kalau usianya masih muda, lalu kemudian mereka belum punya pengetahuan, keterampilan, belum punya kemampuan untuk mengendalikan dorongan dari dalam diri, jadi mereka mudah sekali untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang people are still immature, mereka masih belum mengerti untuk cara ngobrol-ngobrol ke different people, karena kan not only karena online bisa ngumpulin banyak orang, but online juga lewat online juga bisa bring people together sometimes in a very unpleasant way jadi contohnya one makes a mistake, ceritanya ada kayak an artist for some sort, they made a mistake, terus habis itu those immature fans atau haters bakalan nge-hate karena ini lebih gampang daripada in real life, karena kan in real life you have to like go face to face kan. Kalau online bisa dari manapun, the artist bisa dari anywhere and you can be from anywhere but that place, karena kan itu brings people together. Dan permasalahannya adalah ketika ekspresi yang diberikan itu ternyata bisa melanggar hukum loh. Ini yang mesti harus hati-hati. Dan biasanya orang-orang yang memberikan bullying atau hate speech di media sosial itu mereka nggak berpikir loh tentang apa yang mereka lontarkan. Nanti ketika udah kena undang-undang baru mereka maaf. Tapi pada saat mereka melontarkan itu kelihatan banget bahwa itu bukan kritik yang membangun, tapi itu memang benar-benar purely hate speech gitu nggak sih? Dan mereka bakalan kayak nutupin, they will usually hide it by using no offense atau kayak, but that's only my opinion. Ya, tapi kembali lagi ketika mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak mampu mengendalikan emosi, dan tidak tahu bahwa perbuatan itu berpotensi melanggar hukum. Nah, ini yang sekarang harus kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita ya. Jangan sampai karena ketidakmatangan, ketidaktahuan, ketidakmampuan mengendalikan emosi itu bisa berakibat buruk tidak hanya kepada diri sendiri yang akhirnya dapat tuntutan hukum, tapi juga kepada orang lain karena menyakiti hati orang lain. Karena akhirnya menjadi sebuah cyberbullying ya kan. Nah, makanya kita berharap supaya siapapun yang mendengarkan T-Talks dan bincang-bincang ini bisa lebih paham dan lebih mampu mengendalikan diri agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Karena cyberbullying itu bisa berakibat cukup parah loh. Betul ya. Ada beberapa kasus yang bahkan sampai nyawa
karena orang yang mengalami cyberbullying itu tidak bisa menerima, lalu kemudian dia akhirnya mengakhiri hidup. Ini kan tentu sangat hati-hati. Kalau orang bilang mulutmu harimaumu, ya kan? Sama, apa yang kita tulis pun bisa jadi sesuatu yang akan mencelakakan orang lain. Tapi sebenarnya aku pengen tanya deh, kayak kita pernah kan kebetulan kita bukan pelaku bullying itu sendiri, tapi sebenarnya kenapa sih orang tuh bisa melakukan bully gitu terhadap orang lain? Because some of them, beberapa adolescent itu they're uneducated, kayak mereka dari dulu belum diajarin with how is correctly, terus mereka malah diajarin by the wrong people, terus kayak akhirnya they ended up like them. Another one itu Berarti belum punya pengetahuan belum punya pengetahuan. Another one is they have a too high, egonya mereka terlalu tinggi. Ego juga bisa sih. Egonya mereka, they think they're the best, they think that their Semua opinion orang is di bawah. right, semua orang di bawah, and their opinion itu salah semua. Itu prinsip dasar dari kekerasan karena merasa lebih kuat, lebih powerful dibanding orang lain. Itu kan ego juga. Ketiga, karena tidak mampu mengendalikan emosi, dorongan, ya kan? Jadi and instead of actually asking for help, they just pour their emotions ke orang lain. betul, ya. Nah ini yang harus kita lihat juga nih, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan cyberbullying, ya kan? Oke, aku ada pertanyaan lagi sebentar ya. Kita lihat lagi. Banyak ya yang nanya. Banyak nih. Aku mau tahu lagi dong. Ada yang nanya nih, pengaruh cyberbullying terhadap kesehatan mental korban dan cara mengatasinya juga dong. Ayo silahkan. Yang jelas, pernah nggak Alekwa teman-temannya mungkin ada yang mengalami cyberbullying? Apa yang mereka alami coba? Mereka banyak banget yang pernah mereka alami. They feel uncomfortable, they Tidak feel nyaman, sad, sedih. and then some cyberbullying can go as can go as far dengan cara I know where you live and I can come and kill you right here and there. Mengancam, Terus berarti. terus dibilangin I know your pin from your mom's credit card and I can take your pin gitu. Oh, Atau kayak oke. ngancem tahu account kamu itu passwordnya apa, which is Passwordnya apa. and if they're online friends it's even worse karena mereka they can leak out your privacy, terus kayak blackmail it to everyone and everything Ya, gitu. jadi mulai dari tadi tidak nyaman, sedih, tertekan, terancam, sampai terus kemudian akhirnya mengganggu konsep diri. Kemudian dia jadi depresi, dia jadi tidak bahagia dengan hidupnya, dan bisa jadi terus kemudian muncul pikiran kalau memang udah sampai depresi yang tadi saya sebut, Mama sebut sebagai dia jadi ingin mengakhiri hidup, ya, merasa hidupnya tidak berharga. Ada beberapa kasus, memang tidak hanya di Indonesia loh ya, di seluruh dunia itu ada cukup banyak kasus-kasus di mana terutama remaja itu akhirnya mengakhiri hidup karena mengalami cyberbullying. Jadi bisa jadi dari yang paling ringan tadi karena rasa tidak nyaman, sedih, marah dan lain sebagainya, sampai kemudian yang paling parah adalah mereka bisa mengakhiri hidup. Nah kan sekali lagi kita masa mau sih menjadi bagian dari orang yang mengakibatkan celaka buat orang lain gitu. Belum lagi kalau misalnya kita membuli terus suatu saat mereka lebih lebih sukses daripada kita, itu juga sebenarnya ada malu tersendiri loh, Mam. Kayak kita ngebully orang lain, kita merasa mereka di bawah kita padahal pada akhirnya kita yang bukan jadi siapa-siapa. Nah itulah yang kalau kata orang yang terlalu sibuk membuli orang lain, terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain atau merendahkan orang lain, nah mereka lupa bahwa mereka sebenarnya akhirnya tertinggal di belakang. Karena kalau orang yang sukses, mereka tidak akan sibuk mencari-cari kesalahan orang. Mereka akan lebih sibuk mencari kesalahan sendiri. Mencari dan mengembangkan diri sendiri. Iya, introspeksi, kemudian mengembangkan diri. Jadi otaknya dipakai untuk hal-hal yang lebih positif tentu saja, ya kan? Nah sekarang gimana nih kalau misalnya anak-anak seumuran Malika, seumuran Alekwa, gimana caranya bisa menginspirasi teman-teman supaya kalau mereka mengalami cyberbullying, mereka apa yang harus mereka lakukan? Well, for one kan ini di internet. This is the internet. There are limits to everything. Jadi pertama, the first defense you can do is to block them and then block and report. But they don't have power to that. No matter how strong or they think they're strong, segimana egonya mereka tinggi, there's no escape to blocking. Jadi just block and report that
that will end most Jadi of itu ada things. mekanisme ya di media sosial bahwa kita bisa block and report ya kan? Yes, gimana kuat anyone will be or mereka mikir mereka kuat, blocking mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau buat aku sih somehow aku merasa ya kalau kita udah punya media sosial berarti salah satu konsekuensi yang kita harus terima sesempurna apapun kita bakal ada orang yang nggak suka sama kita, which is itu bisa aja dia jadi cyberbullying tuh di situ dari nggak suka itu. Nah jadi di situ kita harus bisa menerima bahwa ya udah sesempurna-sempurnanya aku di sini bisa aja ada orang yang nggak suka sama aku, and it's something that we couldn't control sejujurnya. Kita bisa memilih untuk menyebarkan hal-hal baik tapi bakal tetap ada orang yang nggak suka dan itu nggak apa-apa. Bener banget kata Alekwa, kalau nemuin orang kayak gitu kita tinggal block dan report. Nggak bisa memaksakan untuk semua orang suka sama kita karena nggak mungkin kita nutup semua mulut orang. Yang kita mungkin adalah menutup kuping kita sendiri. Plus kalau misalnya media sosial masih, jangan lupa untuk pakai pengawasan orang tua karena itu penting banget. Kalau untuk umuran aku, kebetulan aku 18 tahun, itu udah bisa lah bertanggung jawab atas media sosial aku sendiri, dan kalau ada komen-komen kayak gitu, aku juga udah tahu bagaimana cara mengatasinya dan jangan masukin ke hati karena apa yang mereka ucapin tuh belum tentu benar, guys. Ya, karena because usually cyberbully bisa juga sharing hoax or rumors kepada kamu. Jadi contohnya dia gini, even though it's not true at all. Ya, itu termasuk cyberbullying. Exactly. memang. Dan jangan lupa juga kalau semakin tinggi pohon maka semakin besar juga angin menerjang. Seperti tadi yang Mama bilang, jadi semakin kita tenar, semakin kita bagus, ya bukan berarti orang yang membuli makin sedikit, malah bisa jadi semakin banyak. Because all fans will comes with haters too, gitu. But again, haters just gonna hate. Ya, hari ini udah seru banget ya obrolan kita. Haters juga bisa bantuin in some way because by hating mereka kan komen ke postnya kamu, and by commenting it's also promoting because of the algorithm kan. Itu tau nggak kata-katanya apa? Negative publicity is still publicity. Exactly. Itu jangan lupa itu. Oke, No kita matter how hard you hate, you're still technically helping the person you hate. Iya. Oke, kayaknya obrolan kita hari ini cukup sampai di sini aja ya. Ini seru banget T-Talks kali ini. Jangan lupa untuk saksikan T-Talks selanjutnya bersama A2G dan Cassandra Associates. Aku, Mama Anda dan Alekwa, pamit undur diri. T-Talks, Titanium Generation. Only for you. Let's have a tea. Bye. Yuhu.